Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para cucu dan Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi keterusan dan berkesinambungannya rahmatnya Nabi untuk umat ini. Adanya mereka di antara kita supaya mereka kenal dengan kita, tambah banyak yang dikenal oleh mereka, tambah banyak yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Khususnya yang saya banggakan, saya muliakan, dan sama-sama kita cintai serta kita doakan Mudirul Ma'had Al-Husain Al-Habib Dr. Habib Ali bin Thahir Hafidhahullah wa ra'ah, terdapat semua panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya untuknya, dan semoga putra-putranya dan anak keturunannya semuanya di atas harapannya, dan semoga semuanya sesuai dengan rencananya dan selalu menjadi jariah untuknya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kepada putranya Habib Husain bin Ali bin Thahir dan juga Habib Zain bin Thahir, Ustaz Faisal, serta Hina di Syekh Saleh Al-Umari Hafidhahullah wa ra'ah, serta semua para dewan guru dan juga pengurus NU yang hadir, para santri yang sama-sama kita cintai, dan juga para wali santri, para tetangga yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita dengar tadi banyak nasihat-nasihat daripada Al-Habib Ali bin Thahir, yang diantara tujuan dan keinginan Al-Fakir datang ke sini adalah mendengar mauidhah, pesan-pesan dan juga nasihat daripada beliau. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengarnya, dan kami mendapatkan sebuah stimulus semangat yang lebih daripada apa yang telah beliau katakan dengan semangat yang tinggi tadi. Semoga ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan ini tetap berada dalam batin dan terus berada dalam keturunan sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga dengar daripada Ananda yang baru datang dari Makkah dan memang sekelas dengan Habib Husain bin Thahir, tapi cuma beda nasib saja. Kalau beliau anak saya, mungkin karena telanjur ngomongnya dulu, saya bilang nanti kalau punya anak pengen seperti Habib Ali Habsyi, umur 17 tahun sudah kawin, katanya ditagih betulan sama alumni. 17 tahun minta kawin, hanya saya ada, tapi nggak tunggu dulu. 4 tahun berangkat ke Makkah, baru pulang, setelah itu baru punya anak sekarang ini. Karena sudah terlanjur, sementara nasibnya beda di Banten sama di Jawa. Di Banten masih sibuk birrul walidain, kalau di Jawanya sudah siap untuk menikah sehingga lebih cepat menikahnya. Tapi insya Allah semoga apa didoakan oleh Ananda Alawi tadi untuk Habib Husain segera terrealisasikan insya Allah. Karena selama belum kawin, selama itu pula belum sempurna keimanan dan ketakwaannya.
Sehingga pantas kalau orang yang belum kawin ini seperti beliau ini Habib Husin dan Habib Zain bin Thohir ini dikatakan oleh datuknya Nabi Muhammad SAW, miskinun rajulun la zawjata. Kesian deh laki-laki yang belum ada istrinya. Wa miskina imra'atun la zawjata, dan kesian perempuan yang belum ada suami. Semoga tidak dikasihani lagi beliau supaya cepat-cepat hilang sifat kemiskinannya insyaallah. Dan semoga beliau juga cepat-cepat terlepaskan daripada sifat yang sangat kita tidak inginkan, yang disifatkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, syirarukum usabu, yang paling jelek di antara kalian yang belum kawin. Oleh karenanya kalau mudir ma'had belum ada istrinya itu kayaknya masih belum pantas kayaknya. Jadi saya minta kepada pengurus, terutama kepada Habib Ali, cepat-cepat dikawinkan supaya cepat sempurna pondoknya insyaallah. Jadi supaya cepat-cepat insyaallah bisa jadi murabbi dan murabbiyah. Apalagi yang ditarbiyah ini, yang dibina, yang dididik ini adalah para santriwati. Saya katakan masya Allah, memang beda antara Baharun sama bin Thohir. Kalau Baharun nggak kuat ya semacam itu, sehingga yang ngajar di Pondok Putri itu harus ada SIM-nya. SIM pertama harus kawin. Tapi bin Thohir beda. Kalau bin Thohir walaupun belum kawin, masuk dulu Pondok Putri nggak tahu. Dari saking kuat iman dan takwanya itu, masya Allah. Semoga beliau cepat dikawinkan dan semoga istrinya insya Allah sholihah sesuai dengan harapannya, dan insya Allah semoga anak-anak putri yang ada di sini semoga seperti putri dan luar sana, di mana kami telah mendidik mereka dan kami berikan nama mereka WWSD CPR, wanita-wanita sholihah jalwah calon pendamping Rasulullah. Dan semoga di sini juga seperti itu, tinggal diganti saja jalwahnya, diganti dengan Al Husaini insyaallah, yang sifatnya ketika nanti dia menjadi seorang istri tidak melakukan 3M kepada suami. Bukan 3M yang katanya pemerintah itu, tapi 3M yang lain. Apa itu? Tidak pernah marah kepada suami, tidak pernah minta kepada suami, dan tidak pernah membantah kepada suami. Dan itu sifat daripada saya punya ibu, alhamdulillah. Saya punya ibu, dan saya bersyukur karena telah lahir daripada rahim seorang wanita yang sholihah. Di dalam kitab saya yang ke-16, anakku investasi akhiratku, saya katakan di situ, berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, bahwasanya anak itu soleh ataupun tidak soleh, solehah atau tidak solehah, tergantung pada ibunya. 60% tergantung ibunya, 40% tergantung ayahnya. Tapi penelitian yang terkini yang dilakukan oleh Profesor Joe di Harvard Amerika, itu dikatakan bahwasanya tabiat tipikal dan juga karakter seorang anak itu ikut DNA orang tuanya, dan ikut ibunya itu sebanyak 75%, ikut ayahnya cuma 25%. Sehingga pantas kalau semua kita itu lebih fokus kepada pendidikan para santriwati, karena apa? Untuk mempersiapkan mereka-mereka yang nantinya akan menjadi awal madrasatil lil walad, pertama kali sekolah bagi anak, yaitu ibu-ibu. Semoga nanti istri pada Habib Husin, istri Habib Zain insyaallah termasuk yang semacam itu, sehingga nanti bisa mendidik anak-anak putri yang ada di sini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, kami sangat senang, kami sangat gembira, kami sangat bahagia karena kita berada di dalam suasana, di dalam tempat, bahkan di dalam keadaan ranah lingkungan yang sama. Kami paling senang kalau diundang dari pondok ke pondok, karena memang habitat kami, keadaan kami. Kita selalu berjuang di pondok, dan alhamdulillah kita berada di dalam pondok. Apalagi di pondok itu termasuk pejuang-pejuangnya itu adalah yang pernah berjuang di pondok kami, sehingga kami sangat gembira dan bahagia, dan semoga kedatangan kami ini adalah sebagai jelmaan hubungan dan sambungan daripada kedatangan saya punya abah Al-Habib Hasan Harun yang pernah dulu Al-Habib Ali bin Thohir ketika beliau masih hidup berjumpa dengannya, dan bahkan beliau katakan hampir menghafal kitab kamus asriyahnya. Semoga itu menjadi sebab tersambungnya antara pondok Al Husaini dengan pondok Darul Dakwah yang ada di Bangil sana.
sehingga tambah erat hubungan, tambah erat yang namanya kebaikan, dan semoga kedua-duanya ini termasuk diridhoi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketiga kalinya tadi telah sampaikan bahwasanya jalan menuju kepada kebaikan yang terkait dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW itu sangat sulit dan terjal. Tidak mudah. Beda antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan di luar sana. Beda antara nasib daripada mereka yang belajar pondok pesantren dengan mereka yang belajar di luar sana. Beda antara anak-anak kepada orang tuanya ketika mereka itu belajar di pondok pesantren dengan yang mereka belajar di alma mater lainnya. Beda. Saya katakan demikian bukan berarti saya ini memusuhi atau saya antipati dan sebagainya dengan pendidikan formal. Tidak, saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan juga di UTM Malaysia. Dan alhamdulillah gelar doktor yang saya dapatkan hanya 3 tahun, dan dengan gelar kumlaut alhamdulillah. Saya ambil itu semuanya. Penting, bukan tidak penting, penting. Tetapi pendidikan yang sesungguhnya itu adalah pendidikan dalam pondok pesantren. Bahkan yang paling terkini sebelum terjadinya COVID-19 ini, lebih heboh-hebohnya dunia pendidikan di Eropa dan juga di Amerika sana terkait dengan konsep yang akan mereka adopsi dalam pendidikan mereka. Konsep yang terbaik dalam pendidikan adalah konsep pendidikan pesantren. Karena konsep pendidikan pesantren itu berarti ilmu dan amal sekaligus, teori dan praktek. Itu tidak bisa kita terapkan kecuali di dalam pondok-pondok pesantren. Sedangkan semua pakar pendidikan mengatakan bahwasanya teori dan praktek itu tidak akan terlaksana kecuali dengan istiqomah, terus menerus, continue. Kalau dilaksanakan seperti itu, maka itu bisa. Tapi kalau tidak, tidak. Dan subhanallah, ternyata yang bisa menerapkan itu hanya di pondok-pondok pesantren. Mereka sudah akan menerapkan. Ternyata terjadilah corona. Oleh karena itu, di antara perbedaannya yang sangat mencolok, yang perlu untuk para wali santri terutamanya tahu dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya juga sebagai seorang pengasuh dan tentunya Habib Ali bin Thohir juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang serupa dengan saya, bahwasanya anak-anak yang belajar di pondok pesantren itu beda dengan yang belajar di sana. Kenapa? Kalau bukan karena hidayah pada Allah, tidak mungkin masuk situ. Sehingga syarat utama untuk masuk pondok pesantren harus ada top dan vonis langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup daripada Muhammad, nggak cukup. Apalagi para ulama, apalagi seorang mudir, tidak cukup. Harus vonisnya itu, ketentuannya itu langsung datang dan terucap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, harisun alaikum, sangat haris, sangat bagus, sangat tamak. Sehingga ketika turun ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, maka beliau katakan wallahi 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 inni la arda wahidan min ummati billah. Demi Allah, aku tidak adalah satu saja pada umat berada di neraka, aku tidak ada. Sehingga beliau itu mempunyai paman yang namanya Abi Lahab, yang belum juga masuk Islam. Didatangi pagi hari, datangi siang hari, datangi sore hari, datangi, bahkan berdoa. Segala upaya, segala usaha dilaksanakan oleh Nabi SAW secara maksimal supaya beliau itu masuk ke dalam agamanya. Akhirnya turunlah sebuah ayat teguran dan juga hiburan untuknya supaya tidak terlalu memaksakan, supaya tidak terlalu kecewa kalau tidak sesuai dengan harapan. Apa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah
kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau senangi. Tidak, yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Kedua dalam ayat lain sebutkan, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kau hanya bisa memberikan peringatan, nggak bisa memaksakan, nggak bisa, hanya Allah. Oleh karena bedanya antara kalian dengan yang belajar di luar sana, kalian itu dapat vonis langsung daripada Allah. Kalau bukan kata hidayah, hidayah ini mau dibeli dengan dunia dan seisinya, belum bisa terbelikan karena saking mahalnya. Sehingga pantas kalau Imam Ali karamallahu wajhah, dia berkata, inna a'azza syai'in nazala minas sama'i ilal ardi at-taufiq, wa a'azza syai'in sa'ada minal ardi ila sama' al-ikhlas. Sesungguhnya sesuatu yang paling jarang yang Allah turunkan dari atas langit dan muka bumi ini, itu adalah taufik. Dan yang paling jarang yang naik dari atas bumi ke atas langit sana, itu adalah ikhlas. Mahal, nggak mudah. Orang mau dapat hidayah saja, mau pesantren itu nggak mudah. Begitu disebutkan nama pesantren kepada seorang tua, apalagi nggak pernah nyantren sebelumnya, bukan lingkungan pesantren, maka di dalam benaknya itu banyak hal. Pesantren nanti jadi teroris, pesantren nanti radikal, pesantren nanti budisan. Itu coba deh, itu termasuk talbisu iblis. Kalau kita ingin lihat sesuatu, jangan lihat awalnya, tapi lihat akhirnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Semua urusan itu ditentukan di awalnya, tidak ditentukan di tengahnya, tapi ditentukan pada akhirnya. Ada di antara anak santri di sini yang ketika keluaran, ketika wisuda dari pondok ini dalam keadaan budisan, ada? Tidak ada. Cuma awalnya saja, begitu pertama kali masuk budisan. Kenapa? Untuk ujian bagi orang tuanya. Kira-kira bisa nggak? Orang tuanya tega apa tidak? Mintal bisi iblis itu. Dari itu, ya namanya setan kalian masuk dalam sadar itu. Yang kedua, kalian di pondok pesantren berarti kalian calon orang yang bakalan hidup bahagia. Di dunia bahagia, di alam barzakh bahagia, di alam mahsyar bahagia, dan di akhirat nanti bahagia. Dan itu mau dibayar. Oleh karenanya orang tua tadi disebutkan oleh Habib Ali tadi kan ada 3, tapi paling afdolnya orang tua itu adalah orang tua yang menyampaikan kalian dari alam bumi sampai ke alam langit sana. Gak bisa terkejar kan? Apapun yang mereka lakukan, walaupun jadi bapak presiden, walaupun jadi seorang konglomerat yang paling kaya di Indonesia, tidak akan bisa menyampaikannya. Kalau kalian tetap bisa melewati terjalan demi terjalan, hadangan demi hadangan, ya mudah. Sekarang kita lihat berapa banyak yang ada di pondok ini. Sekitar 800 lebih banyak putrinya daripada putranya, sesuai dengan info yang saya dapatkan daripada Habib Ali. Tapi dari 800 itu bukan semuanya jadi. Hadangannya itu banyak. Setan itu sudah berjanji, iblis itu sudah bersumpah ketika turunkan daripada surga, dari saking bencinya, dendamnya kepada kita, dia bersumpah, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan mereka satu kali pun melakukan satu kebaikan. Apalagi sampai pondok. Kalau kalian mondok jadi apa? Jadi Habib Ali nanti. Jadi Habib Ali kedua, Habib Ali ketiga, Habib Ali 100, Habib Ali 200. Merepotkan setan. Ini Habib Ali itu kalau semua diibaratkan, beliau ini salah satu daripada mereka-mereka itu kalau masuk ke gang itu, setan pada lari diri karena melihat Habib Ali. Daripada repot-repot nanti sampai kalian semua jadi seperti Habib Ali nanti, ya lebih baik sekarang saya hadap. Makanya banyak yang akhirnya meloncat pagar, banyak yang melanggar. Coba lihat contoh yang mudah saja, silahkan dicerna, gak usah diteliti, mudah saja. Kalau di pondok kami, karena jumlahnya banyak, ribuan, itu kalau masih kelas 1 ibtidaiyah atau 2 ibtidaiyah, itu jumlahnya kelasnya itu sampai alif, ba, ta, jim, dal, sampai 6 sampai 7 kelas.
Naik satu kelas berkurang. Naik satu kelas lagi berkurang. Naik sanawiyah berkurang. Naik aliyah berkurang. Yang di wisuda yang paling berkurang. Kenapa demikian? Silakan kita lihat. Pergi sekolah SD, SMP, SMA, sampai ke universitas. Berapa yang pertama kali masuk di kelas 1 SD, berapa orang jumlahnya? 50. 2 SD nya berapa? 50. Sampai 6 SD tetap 50. Kecuali kalau meninggal dunia atau pindah ke Mesir baru. SMP juga seperti itu. SMA juga seperti itu. Tapi di situ tidak. Kenapa? Karena setan itu termasuk di antara mereka 4 golongan yang paling banyak setannya, yang paling digentoli oleh setan, yang paling diganggu oleh setan, yang paling dikelilingi oleh setan. Itu ada 4. Yang pertama habaib. Kenapa habaib? Karena tahu mereka. Jadi yang kira bahwa si iblis itu bodoh, yang kira kalau saya S-nya baru 3, itu iblis itu sudah ribuan S-nya. Iblis itu dari saking pinternya. Kata Nabi Muhammad SAW menceritakan terkait dengan dirinya, bahwasanya setiap malaikat kalau sudah berjumpa dengan iblis yang sudah pernah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 185.000 tahun, 60.000 tahun menjadi ketuanya malaikat, 3.000 tahun itu berkeliling di arsy Allah. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, kalau malaikat itu berjumpa, berpapasan, apalagi berselaman, apalagi berinteraksi, apalagi berkomunikasi dengan iblis, dia pulang ke rekannya dan pada bangganya luar biasa, pernah berjumpa dengan makhluk yang paling alim, yang paling banyak ibadahnya. Tidak ada yang dihormati di atas sana seperti iblis, tidak ada. Sampai kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dan kemudian diperintahkan semua malaikat bersujud. Akhirnya dia tidak mau sujud, enggan sujud, hanya dikutuk kepada Allah Ta'ala. Dendamnya kepada manusia luar biasa, bencinya kepada manusia luar biasa, sampai katakan Nabi Muhammad, kalau seumpama umbara kebenciannya, dendamnya itu diibaratkan, ditampakkan di dalam bagaimana cara membunuh seorang manusia itu, maka niscaya tidak ada seorang manusia pun yang hidup kalau tidak dijaga oleh malaikat yang 7 yang disebut malaikat hafadhah itu, maka niscaya mereka itu akan dicincang-cincang sepotong sampai mati. Cuma kita dijaga oleh malaikat. Oleh karenanya Imam Hasan Basri pernah bertanya, Imam, apakah setan itu tidur? Apa kata beliau? Kalau seumpama setan itu tidur, kita itu istirahat. Artinya pada tidur bisa lewat mimpi, masuk ke pikiran kita, masuk ke aliran darah kita, itu setan. Dan setan itu termasuk yang menghafal. Dan kita katakan bahwasanya Al-Quran itu tidak dihafal oleh iblis. Al-Quran itu sudah dihafalnya. Itu kutubus sittah itu ada di dalam pikirannya. Termasuk di antara yang dihafalnya itu adalah kenapa para habaib itu dimusuhi, kenapa para habaib itu dicaci maki, kenapa para habaib sekarang itu dikucilkan, dikerdilkan dan sebagainya, karena mereka sangat tahu Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, di mana dalam hadis sahih itu kalau seumpama kita beberkan, itu tanpa ada penjelasan, tidak usah ditafsirkan, sesuai dengan zahirnya saja sudah jelas. Memang hadis itu ada 2, dan disebut hadis itu adalah hadis Tsaqalain. Hadis Tsaqalain yang pertama itu hadis riwayatnya Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Itu di dalam riwayatnya pun masih ada perbincangan di antara ulama, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Tapi dalam hadis Sahih Muslim yang lebih sahih itu tidak ada perbincangan, tidak ada khilaf di antara ulama. Kata Nabi Muhammad SAW, innama ana mru'un mal'ud yushiku an yahtiya rasul rabbi fa'ujib. Aku ini adalah manusia biasa yang mungkin sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku dan aku iakan panggilannya, alias berpindah arah. Wa ana tarikum fikum at-taqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tapi aku tinggalkan untuk kalian 2 hal, kalau kalian berpegang teguh dan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Perlu ditafsirkan? Sangat jelas. Disebutkan yang pertama kitab Allah, fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah, peganglah
pegang teguhlah. Di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku ahli baiti. Uzakkirullah fi ahli baiti, aku ingatkan yang kaliannya awas terkait dengan keluargaku. Jangan kalian hujat, jangan kalian maki, jangan kalian fitnah, jangan kalian musuhi. Hati-hati, aku ingatkan kalian pada Allah Ta'ala. Itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ketika diutarakan hadis itu, ada katakan itu kan hadis Syiah. Syiah itu kapan munculnya? Itu kan hadisnya Nabi Muhammad, bukan hadis Imam Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu contoh. Alhamdulillah kalian itu belajar pada siapa? Salah satu pada zuriat Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang tua kalian siapa? Orang tua kalian adalah Ali bin Thahir. Masa iya sih orang tua kalian adalah Ali bin Thahir yang datuknya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian kalian akan keluar dari pondok ini dengan tanpa syafaat dari Nabi Muhammad? Hasya wa kalla. Insya Allah kalian semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah kelebihannya kalau kita itu belajar, walaupun hanya satu guru, harus ada yang dari kalangan habaib. Supaya apa? Supaya kita bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun bukan nisbah nasaban, tapi nisbah ilmiah. Insya Allah. Baik, sangat tahu bahwasanya nanti akan menyelamatkan umat ini adalah zuriatnya Nabi Muhammad. Tahu, makanya zuriat Nabi ini banyak setannya. Coba lihat kalau di dalam majelis taklim, sedikit kan hadir. Kenapa? Karena setannya banyak. Udah kamu itu sudah pinter, gak usah hadir ke sana. Padahal ada makanannya, ada minumnya. Kalau Habib datang berasa di depan, tapi tetap biasanya paling sedikit Habibnya. Coba di sini banyak Habibnya apa bukan Habibnya? Ayo, kenapa? Habibnya banyak setannya mas. Oleh karenanya kalau ada Habib yang belajar di pondok kita, walaupun dia tidak mampu, kita sendiri. Untuk apa? Karena sebagaimana beliau mempunyai sebuah misi dalam pondok ini, kita juga punya misi. Misinya apa? Bikin setan marah kepada kita. Bahkan setan itu kalau kita tanyakan kepada anak-anak WS di JPR, mau diapakan kalau kita melihat setan? Kita becek perutnya, kita injek-injek kepalanya, kita culek matanya. Siap? Setuju? Jadi nanti datang kepada antum. Takut apa tidak? Nah, itulah sifatnya orang mukmin. Kita ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, para pejabat. Jarang kan para pejabat datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena kalau pejabat itu dekat kepada ulama, dekat kepada majelis taklim itu makmur. Sehingga banyak orang sekali mereka itu digelandoti oleh setan-setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kaya. Coba yang dari majelis taklim kan kebanyakan orang gak kaya. Orang kayanya lagi sibuk di rumah dan sebagainya, nggak mau ada majelis taklim. Sudah cukup waktu saja yang ada di majelis taklim itu. Nah, coba kalau semua mereka hadir, tambah dengar sodako, tambah dengar yang namanya nasihatnya Nabi Muhammad, akhirnya apa? Banyak kebaikan demi kebaikan yang dilakukan olehnya. Setan tidak mau itu, makanya dilandot. Yang keempat siapa? Keempat kalian, para santri. Kenapa? Karena iblis itu pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa dikatakan olehnya? Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Kata Nabi Muhammad. Kenapa? Sampai iblis itu berkata begitu padanya. Nabi Muhammad orang cerdas, dia cerdik, dia tidak gampang merespon kalau sampai tahu benar-benar. Sehingga dia katakan kepada gurunya, dari Jibril apa maksudnya dia? Ya Rasulullah, iblis itu tidak pernah datang kepada seorang nabi maupun rasul kecuali pasti dia dengan tujuan untuk menjerumuskannya ke dalam dosa, kecuali kau. Dia datang kepadamu sekarang ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan dan menjawab setiap persoalan dan pertanyaan yang kau tanyakan kepadanya, dan harus jujur dia itu jawab. Barulah kemudian dia salah paham kenapa dia katakan aku datang kepadamu terpaksa. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali? Nabi Muhammad bertanya begini, wahai iblis, siapakah manusia yang paling kau benci? Apa jawaban iblis? Manusia yang paling kau benci adalah engkau, dan siapapun yang seperti engkau, dan siapapun yang berdakwah seperti engkau, yang berjalan dalam jalan engkau, yang menyebarkan dakwah engkau, itu adalah orang yang paling aku benci. Termasuk siapa?
kalian dibenci. Makanya kalian kalau lihat perempuan itu beda sekali kan. Kalau orang luar sana lihat perempuan beda, biasa saja. Tapi kalau anak pondok lihat perempuan itu bahaya sekali. Oleh karena itu, maka perempuan laki-laki yang ada di pondok ini harus dijaga betul-betul. Makanya ada pagarnya supaya nggak lihat perempuan. Alhamdulillah dipisahkan antara laki perempuan dan dipisah apa tidak? Alhamdulillah. Kalau nggak dipisah, akhirnya banyak setan beranak di sini. Tapi alhamdulillah termasuk yang dipisah. Jadi kalian nggak mudah. Itu yang kedua yang akan kalian dapatkan. Apakah ada contohnya Ustaz? Bahwasanya kita ini kalau tetap beristiqomah seperti ini sampai wisuda, sampai dapat ridhonya guru, kita akan bahagia hidupnya. Iya. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Husain Haddad, ketika beliau itu datangi oleh seorang wanita yang kena sakit kanker payudara. Dia datang, Habib, saya kena kanker payudara. Saya minta kepada antum supaya minta pada Allah supaya disembuhkan. Sedekah. Baik Habib, siap sedekah. Berapa Habib? Sini, bawa 4 karung beras. Katanya perempuan itu, bisa dinikung nggak Habib? Maunya berapa? 2 karung Habib? Enggak bisa, 4 karung. Nggak jadi pulang. Itu pulang 1 minggu tambah sakit, tambah parah penyakitnya. Datang lagi, Beb, siap Beb, saya akan bawa 4 karung beras. Oh, kok sekarang udah bukan 4 karung lagi, tapi 8 karung. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung katanya Habib. Sini, 8 karung, insya Allah kamu sembuh. Akhirnya nggak jadi lagi. Dia pulang ke rumahnya, tambah jadi, tambah sakit. Akhirnya Pak datang lagi pada besok, itu ketiga kalinya. Katanya Husain, kalau siap saya untuk membayar untuk membawa 8 karung beras. Sekarang sudah lakukan 8 karung lagi, tapi 16 karung. Coba dia itu keluarkan, pasti Allah sembuhkan. Apa katanya Habib Husain ada waktu dia itu keluar? Wallahi ma kadzab jaddi, dau mardakum bisadaqah. Hendaknya obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kalau seumpama perempuan itu datang kepada aku dengan membawa apa yang minta, demi Allah dia akan sembuh. Akhirnya gak lama kemudian 3 hari selanjutnya Habib Husain meninggal dunia dan disusul oleh perempuan tersebut 7 hari kemudian meninggal dunia. Maka terjadi artinya pada Muhammad gak pernah bohong, dan itu sudah dipastikan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, tapi semua yang dikatakan Nabi Muhammad itu bersambung dengan wahyu Allah, termasuk yang disampaikan Nabi Muhammad, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dari kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, maka Allah akan memperdalam orang itu dalam ilmu agama. Siapa mereka kan? Coba kita lihat buktinya apa? Ayo kita lihat. Orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang kelihatannya senang, orang yang kelihatannya aman, orang yang kelihatannya sejahtera. Siapa sih sekarang ini? Ada beberapa golongan. Siapa mereka? Para pejabat dengan jabatannya. Apalagi Bapak Presiden tinggalnya di istana, semua terjamin makanan, ya kan? Keamanan ring 1. Tapi masalahnya kan tidak selamanya. Ada waktu-waktunya. Tidak selamanya dimuliakan, tidak selamanya mendapatkan fasilitas, tidak selamanya mendapatkan keamanan ring 1. Ketika dia lengser, sudah selesai. Kalau begitu orang kaya, dan kayaknya dia bisa membeli segala sesuatu. Dia bisa membeli bodyguard, dia bisa membeli persenjataan, dia bisa membeli segalanya. Ya kalau dia lagi kaya terus, tapi kalau lagi bangkrut, seperti dunia itu sifatnya bundar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang bawah. Pengusaha di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang nggak ada 10 besar terus 10 besar sampai mati 10 besar enggak. Naik turun itu sifatnya dunia. Kalau itu siapa? Anggota legislatif, ya. Kalau terpilih lagi, tunggu aja 5 tahun lagi. Beda kalau Habib Ali. Habib Ali ini bisa dikatakan termasuk yang bagus tapi dalam kebaikan. Sudah ilmu punya,
nasab mulia, anggota legislatif tadi. Berapa periode? Nggak hitung periodenya. Dari tahun 99 sampai sekarang kan luar biasa itu. Jadi artinya gak ada lesennya beliau sampai meninggal tetap mulia insya Allah. Semoga beliau banyak umur sehat walafiat. Tapi kan ada waktunya. Siapa lagi orang yang mulia dan dimuliakan sekarang ini? Dukun selama belum di penjara. Ingatkan dulu ada anak kecil yang dapat batu dari atas itu, apa namanya itu? Ponari. Nah, ponari mana sekarang ponari? Nggak ada lagi sudah. Dulu peceretnya itu, air peceret yang ada di selokan, air selokan itu sampai dibunuh sama orang, diminum sama orang. Mau ketemu sama dia tunggu, nanti dia itu sampai 3 hari, 1 minggu, 1 bulan bahkan. Sekarang siapa mau datang lagi? Nggak ada lagi. Tapi ada di antara mereka yang mulia, terus mulia, dan puncak kemuliaannya ketika dia meninggal. Orang yang seperti itu kalau meninggal, yang menguburkan paling banyak di antara kita. Siapa dia? Siapa? Ulama tambah tua tambah mulia. Terus gak ada lengsernya, gak ada yang namanya sekarang sudah pensiun. Ulamanya mana? Pensiun sekarang? Gak ada pensiun. Terus tambah tua, tambah mulia. Bahkan setelah meninggal, ketika dia meninggal, yang paling banyak menguburkan mereka orang seperti ulama itu. Ditambah lagi, setelah meninggal masih datangi, dihauli setiap tahun, didatangi, diziarahi, ditawasuli. Kenapa mereka mulia? Kenapa mereka mulia? Tetap mulianya terus, paten kemuliaannya. Kenapa? Jawabannya karena di dalam hati mereka ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu itulah yang menjadikan setan itu kalau mau mengganggu. Kalau ada orang alim di situ, dengar nafasnya saja, maka itu bisa terbakar. Ilmu itulah yang menjadikan seorang alim itu berada di tingkat derajat yang sangat tinggi. Dari saking banyaknya kemuliaannya sampai kata Nabi Muhammad, la yashfa yaumal qiyamah illa thalathatun, tidak akan memberikan pertolongan kepada halayak ramai kelak nanti di pada masyarakat kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Para nabi sudah tidak ada lagi. Para syuhada kita tidak tahu siapa ada kita yang para syuhada. Semoga kita termasuk para syuhada. Semakin kita tahu kita syuhada atau tidak itu setelah kita meninggal. 31 siapa? Ulama kita bisa datangi, kita bisa berinteraksi, kita bisa belajar, kita bisa menyenangkan, kita bisa membantu, sehingga mereka itu dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama yang ada sekarang ini itulah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Beruntung yang menghormati ulama, beruntung yang berada dalam hati ulama, beruntung yang bisa berkhidmat kepada ulama, beruntung yang bisa menyenangkan para ulama, beruntung yang bisa membantu para ulama, dan sebaliknya beruntung sangat-sangat rugi dan termasuk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala kalau itu memusuhi para ulama, membenci para ulama, mengganggu para ulama, apalagi sampai kemudian menyakiti para ulama. Sangat-sangat rugi. Bahkan dikatakan di antara kematian yang sulit di akhir hidupnya yang bisa menyebabkan itu mati sulh khatimah adalah benci kepada ulama dan mengganggu pada para ulama. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi, "Falaulal ulama auliya faman?" Kalau bukan para ulama itu auliya, siapa lagi? Ulama yang disebutkan itu dari saking banyaknya kebaikannya. Kalau kita ingin tahu apa kebaikannya yang digambarkan dan diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, fadlul alim ala abid kafadli ala adna. Keutamaan seorang yang alim itu di antara keutamaan ahli ibadah yang lainnya, ahli sedekah, ahli puasa, ahli akhlak karimah dan sebagainya, itu sama seperti keutamaanku dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, jangan kan Nabi Muhammad dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Anggap saja sahabat yang terbaik siapa? Abu Bakar Siddiq. Kalau kita lipat gandakan Abu Bakar Siddiq sebanyak 1 juta kali lipatnya, bisakah menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Nah, itulah derajat ulama. Sehingga pantas kalau Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas, isananya Nabi sekaligus anak didik Nabi, sekaligus beliau adalah sahabat Nabi SAW. Beliau menafsirkan tafsir ayat yang berbunyi
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Antara derajat Nabi dengan derajat ulama itu cuma satu strip. Habis Nabi ulama. Antara ulama dengan derajat para ahli ibadah yang lainnya itu 700 ulama sampai 700 sekian baru yang lainnya. Padahal kata Sayyidina Abu Muhammad, antara satu derajat ke derajat berikutnya memerlukan waktu jarak tempuh selama 500 tahun. Sehingga apa kata ulama? Kalau kita ingin menyamai beliau, Habib Ali bin Thahir, Syekh Saleh, kalau kita ingin menyamai beliau, maka kita perlu umur selama 350.000 tahun ibadah baru kita bisa menyamai para ulama. Yang mudah, yang mudah. Tapi lihat bagaimana para ulama sekarang merendahkan dirinya untuk merayu kita semuanya. Itu semua dilakukan untuk supaya kita itu mau merayu masuk ke dalam dakwahnya, supaya masuk ke dalam lingkaran Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya, tujuannya. Tapi ternyata banyak di antara ulama yang masih dimusuhi, diganggu dan sebagainya. Beruntung bagi mereka yang akan jadi ulama, dan semoga kalian semuanya jadi ulama. Yang santri jadi ulama, yang santriwati semuanya jadi ulama, dan semoga kalian semuanya termasuk membanggakan Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mengembirakan Nabi Muhammad, menyejukkan hati Nabi Muhammad, dijadikan Allah Ta'ala sebagai para dai-dai yang di masa yang akan datang, di masa depan, yang berdakwah bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan halnya, dengan hartanya, dengan semua yang dimilikinya yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang mengembirakan Nabi Muhammad dan digembirakan oleh Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk yang terkait dan terhubung dengan Nabi Muhammad, yang terkait dan terhubung dengan dakwah Nabi Muhammad, yang terkait dan terhubung dengan semangat Nabi Muhammad, yang terkait dan terhubung dengan rahmatnya Nabi Muhammad, yang terkait dan terhubung dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi amin. Sebelum saya akhiri, sesuai dengan permintaan daripada anggota pengurus NU yang kebetulan Al-Fakir juga sebagai mustasyar NU di Kabupaten Pasuruan, sehingga kalau saya tidak tepati namanya jejak digital nggak bisa dibohongi, akhirnya sampai ke BB Pusat saya bisa dipecat akhirnya. Nah, jadi saya kabelkan. Jadi Shalawat Busyra itu diimpikan oleh salah satu putra abbas saya, Habib Hasan Bahadur, pada tahun 2016. Tepatnya pada malam 10 Muharram, malam Asyura. Pada malam itu dia bermimpi Nabi SAW, lalu diajarkan salawat tersebut oleh Nabi SAW. Ketika bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad setelah ditalkinkan kepadanya, beliau katakan kepadanya, yang baca salawat Busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam kabulkan hajat, mudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menggapai segala harapan, menghindarkan diri dari segala hal yang menakutkan. Sangat mujarab sekali. Bahkan di pondok kami setelah mereka itu rutin, banyak yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan bacakan untuk ikuti semuanya, lalu kemudian saya akan ijazahkan kepada antum semuanya. Bismillah.